Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang landasan pengembangan kurikulum, sebuah materi penting bagi calon pendidik untuk memahami arah dan makna. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Isma Nur Safitri, saya Arifah Nuraini, saya Delia Nur Ramadhani, dan saya Sisalisya Putri. Baik, yang pertama yaitu ada pengantar kurikulum. Apa itu kurikulum? Jadi kurikulum itu sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulum itu terus berevolusi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan tuntunan masyarakat. Materi yang kedua ada landasan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Jadi landasan filosofis itu merupakan dasar nilai dan pandangan hidup yang mendasari arah pendidikan. Di Indonesia, landasan ini bersumber pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam merancang kurikulum yang membentuk karakter dan moral peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak dan bertanggung jawab. Yang kedua ada landasan psikologis. Jadi landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman tentang perkembangan peserta didik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kurikulum harus disesuaikan dengan usia dan cara berpikir siswa. Teori-teori seperti Jim Piaget dan Vygotsky memberikan dasar bahwa anak belajar secara bertahap melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dengan memahami aspek psikologi ini, pembelajaran dapat dirancang lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan pentingnya hubungan antara pendidikan dan kehidupan masyarakat. Kurikulum sebaiknya mencerminkan kebutuhan, nilai, serta budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan ini, sekolah dapat menjadi sarana untuk mentransformasikan masyarakat. Misalnya, dengan mengajarkan muatan lokal atau keterampilan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Selanjutnya ada landasan ilmiah. Landasan ilmiah menunjukkan bahwa kurikulum harus berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan yang tidak mengikuti perubahan zaman akan tertinggal dan tidak relevan. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus diputar. Yang selanjutnya ada contoh praktis penerapan landasan kurikulum. Jadi contoh praktisnya itu ada yang pertama itu suasana kelas yang menggunakan animasi siswa bermain. Lalu ada magang industri dan pelajaran komputer. Dalam praktiknya kita bisa melihat berbagai contoh penerapan landasan kurikulum di dunia nyata. Yang pertama itu adalah landasan psikologis. Jadi di tingkat sekolah dasar, anak-anak itu berada pada tahap perkembangan kognitif konkret. Karena itu pembelajaran itu sering dilakukan melalui penerapan atau permainan yang edukatif, simulasi dan media visual interaktif. Misalnya itu guru mengajar menggunakan konsep matematika melalui permainan papan atau kuis interaktif. Nah, ini itu membantu anak memahami materi sesuai dengan tahapan berpikir mereka menurut teori Piaget dan Vygotsky. Lalu yang selanjutnya itu ada visual saran. Anak-anak itu bermain
sambil belajar, misalnya itu bermain puzzle, angka, tebak gambar, atau role-play profesi. Lalu yang selanjutnya ada landasan sosiologis, di mana di sekolah menengah kejuruan atau SMK itu siswa biasanya mengikuti program praktik kerja lapangan atau PKL atau magang industri. Nah, ini adalah contoh nyata dari kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Siswa itu tidak hanya belajar teori, tapi juga mengalami langsung kehidupan kerja, sehingga mereka siap berkontribusi dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada landasan ilmiah. Kurikulum juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya itu di banyak sekolah dasar, pelajaran komputer atau TIK mulai diajarkan sejak kelas 4. Nah, anak-anak belajar mengenal perangkat digital, mengetik, bahkan membuat presentasi. Ini menunjukkan pentingnya landasan ilmiah agar siswa itu tidak tertinggal di era digital. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa landasan kurikulum bukan hanya teori, tapi juga diterapkan di dalam dunia nyata, dan di kelas itu membantu siswa untuk berkembang secara menyeluruh. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan landasan pengembangan kurikulum. Ya, jadi landasan pengembangan kurikulum itu merupakan pijakan penting agar kurikulum tidak dibuat secara sembarangan, melainkan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan nilai, kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan zaman. Ya, jadi kelima, landasan filosofis, psikologis, sosiologis, ilmiah, dan yuridis itu saling melengkapi dalam membentuk kurikulum yang bermakna, relevan, dan dapat diterapkan secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan kelima landasan ini, pendidikan akan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara moral, sosial, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.